Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3B. Semoga hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang memahami arti gambar kepala banteng sebagai lambang sila keempat Pancasila. Siapa yang tahu apa bunyi sila keempat dari Pancasila? Ya, tentunya kalian sudah bisa ya, sudah tahu apa bunyinya. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini dilambangkan oleh kepala banteng, yang artinya banteng adalah hewan yang suka berkumpul, sama seperti masyarakat Indonesia yang suka berkumpul untuk bermusyawarah. Nah, dalam bermusyawarah kita bisa melakukannya di lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Kita bisa bermusyawarah ketika pembagian tugas di rumah. Contohnya, ibu memasak untuk makanan sehari-hari. Kemudian ayah membantu ibu membersihkan halaman rumah. Anak-anak membersihkan kamarnya masing-masing. Nah, itu contoh bermusyawarah dalam keluarga. Contoh yang lain, bermusyawarah dalam keluarga adalah ketika hendak berrekreasi. Setiap anak berhak mengeluarkan pendapatnya ketika bermusyawarah. Contohnya, kakak ingin berekreasi ke taman mini. Adik ingin berekreasi ke pantai, sedangkan ibu ingin berekreasi ke pegunungan. Nah, akhirnya mereka semua bermusyawarah dan ayah sebagai penengahnya. Karena cuaca sedang dingin, maka mereka bersepakat untuk berekreasi ke Taman Mini Indonesia Indah. Itu salah satu contoh bermusyawarah dalam keluarga. Ada lagi contoh bermusyawarah di lingkungan masyarakat. Misalnya ketika hendak membersihkan sampah di lingkungan masyarakat. Ya. Warga di masyarakat membicarakan bagaimana cara menanggulangi sampah yang sudah mengganggu dan menumpuk di lingkungan masyarakat. Mereka bermusyawarah dan sepakat hendak membersihkannya di hari libur dengan pembagian tugas masing-masing. Kemudian di dalam bermusyawarah itu ada sikap yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah. Yang pertama, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh menghakimi ataupun menganggap enteng setiap pendapat orang lain yang dikemukakan dalam bermusyawarah. Yang kedua, berani mengeluarkan pendapat. Setiap anggota musyawarah berhak mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Dan mereka harus berani, tidak perlu malu-malu, ya. Kemudian yang ketiga, ketika bermusyawarah, sikapnya harus sopan saat mengeluarkan pendapat. Tidak boleh kita berkata kasar ataupun berkata kotor. Ketika hendak mengemukakan pendapat, sebaiknya kita mengangkat tangan kita agar orang lain mengetahui kita akan
mengeluarkan pendapat kita. Nah, yang keempat, sikap yang harus diperhatikan dalam musyawarah adalah tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, itu tadi sikap-sikap yang harus diperhatikan ketika bermusyawarah, ya. Menghargai pendapat orang lain, berani mengeluarkan pendapat, sopan saat mengeluarkan pendapat, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain, ya. Itu etikanya atau sikap kita ketika dalam bermusyawarah. Kemudian ada keuntungan ketika kita melaksanakan musyawarah. Apa sih keuntungannya? Nah, yang pertama, keuntungannya dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Ketika bermusyawarah, walaupun banyak pendapat, pada akhirnya mereka menemukan satu kesepakatan. Akhirnya, masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, dengan bermusyawarah bisa mempererat persaudaraan, ya. Karena kita mendengarkan pendapat orang lain, kita menghargai orang lain, maka kita bisa mempererat persaudaraan. Yang ketiga, memperoleh solusi untuk suatu masalah. Dengan bermusyawarah, kita bisa memecahkan suatu masalah dengan sebaik-baiknya. Itu tadi adalah contoh pengamalan sila keempat dalam bermusyawarah. Bu Guru ulang, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini simbolnya atau lambangnya adalah kepala banteng. Mengapa kepala banteng? Karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Sama seperti halnya masyarakat Indonesia yang suka berkumpul untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Ya. Sampai di sini pelajaran tentang sila keempat dalam Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, ya. Pesan Bu Guru, dibaca bukunya, kemudian dikuasai materinya, ya, dan jangan lupa menjawab soal yang sudah diberikan oleh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.